Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bergabungnya atau join dalam kelas ekonomi manajemen keuangan 1 pada kelas E dan D. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Semoga dalam perkuliahan ini berjalan dengan lancar dan semoga pandemi 19 segera berakhir sehingga kita bisa kembali ke kampus tercinta kita untuk menjalankan aktivitas seperti biasa, yaitu belajar mengajar. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis modal dalam perusahaan. Sebelumnya Bob Sadino mengatakan bisnis itu hanya modal dengkul. Bahkan jika Anda tidak punya dengkul, pinjam saja dengan dengkul orang lain. Di sini Bob Sadino mengatakan jangan diartikan atau dilihat dari kata-katanya, tetapi silahkan dicermati dari kata-katanya itu. Misalkan Anda tidak punya modal, Anda di sini akan dituntut untuk berpikir dengan mindset Anda. Anda harus punya mindset seorang pebisnis. Jika tidak ada modal, ya Anda tidak boleh berhenti. Anda harus berusaha. Anda harus mengeluarkan mindset. Dua dari modal dalam bisnis adalah modal keuangan dan modal mindset. Yang dikatakan Bob Sadino adalah di sini yang dimaksud modal mindset. Misalkan Anda tidak punya dengkul anjing juga berharga. Kalau Anda tidak punya dengkul, ya Anda tidak bisa berjalan, tidak bisa berpikir, tidak bisa menjalankan aktivitas biasa. Kalau Anda berpatokan dengan uang, Anda tidak akan berjalan. Anda harus berpikir dengan mindset Anda atau dimainkan mindset Anda. Modal yaitu sesuatu yang diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan mulai dari berdiri sampai beroperasi. Jadi di sini modal dibagi menjadi dua, modal uang dan modal keahlian. Yang saya katakan tadi soal Bob Sadino, yaitu modal keahlian, yaitu modal mindset gitu. Jenis-jenis modal usaha. 1. Modal investasi. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan berulang-ulang dan biasanya berumur lebih dari 1 tahun. Penggunaan modal investasi untuk jangka panjang digunakan untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan kendaraan, serta investasi lainnya. Jadi di sini untuk modal investasi itu berjangka panjang, yaitu lebih dari 1 tahun. Biasanya digunakan untuk membeli tanah, membeli peralatan, membeli bangunan, membeli mesin-mesin dan lain sebagainya. Yang kedua ada modal kerja. Selain modal investasi untuk membeli suatu aktiva, di situ juga kalau Anda punya usaha juga memerlukan modal usaha, yaitu SDM, yaitu modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali dipakai dan sesuatu proses produksi. Jangka ini biasanya kurang dari 1 tahun.
Sumber modal sendiri dibagi menjadi dua, modal asing dan modal sendiri. Sedangkan modal asing merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan yang bersifat sementara, bekerja di dalam perusahaan dan dibagi perusahaan yang bersangkutan merupakan utang, yaitu satu, modal asing atau utang jangka pendek, yang kedua modal asing atau jangka menengah, dan yang ketiga adalah jangka panjang. Modal asing untuk jangka pendek merupakan modal asing yang jangka waktunya paling lama, yaitu 1 tahun. Biasanya digunakan untuk kredit perdagangan. Untuk penjual beli itu menggunakan kredit jangka pendek, biasanya UMKM atau mikro. Biasanya ada hutang koperasi maupun hutang dari perbankan, atau hutang kalau di BRI ada hutang kur, itu untuk mikro. Biasanya untuk digunakan untuk menjalankan usaha. Modal jangka pendek dibagi beberapa, yaitu ada kredit ke rekening koran, di mana kredit yang diberikan oleh perbankan kepada perusahaan dengan bebas atas platform tertentu, di mana perusahaan mengambilnya, yaitu tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian. Jadi di situ misalkan perusahaan atau UMKM hutang atau kredit sejumlah 100 juta, maka setiap bulan atau setiap periode atau setiap waktu tertentu tidak diambil secara sekaligus, tetapi misalkan dari pengambilan 10 juta kali 10 itu juga bisa, atau beberapa. Yang penting tidak diambil sekaligus. Tetapi di sini untuk pajaknya itu dibebankan pada sesuai nilai yang diambil per sekarang, atau bunganya diambil per sekarang. Misalkan tadi pinjam 100 juta diambil 10 juta per bulan atau per minggu atau per periode atau per waktu, itu hanya dikenakan bunga sebesar 10 dari 10 juta tadi yang diambil. Jadi tidak sekaligus 100 juta. Untuk kredit dari penjual, kredit perniaga dan kredit ini terjadi apabila penjual produk dilakukan dengan kredit. Dari di sini adanya Anda membeli suatu produk dan diberi kredit atau angsuran oleh penjual atau supplier. Jadi Anda bisa angsur atau pembayaran per termin dan lain sebagainya. Sedangkan kredit dari pembeli, kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagian pembeli kepada pemasok supplier dari bahan mentah atau barang-barang lain. Jadi di sini maksudnya Anda misalkan mau membeli atau memesan, itu harus ada uang DP. Nah, itu yang namanya kredit dari pembeli. Jadi pengusaha kalau tidak ada DP atau uang muka dari pembeli, itu pengusaha tidak akan jalan. Itu yang namanya kredit dari pembeli. Biasanya Anda memesan apa harus ada DP atau dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kredit itu, pembayaran DP itu untuk beroperasi oleh suatu perusahaan atau sebagai uang jaminan. Yang
Keempat, ada kredit wesel, yaitu kredit terjadinya apabila suatu perusahaan mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisi kesanggupan untuk membayar jumlah tertentu kepada pihak tertentu, dan setelah ditandatangani surat tersebut dapat dijual atau diuangkan kepada bank sebagai jaminan. Jadi Anda mengeluarkan wesel berupa hutang tertentu sebesar tertentu, misalkan di atas 100 juta, itu bisa dibuat atau Anda bisa pengakuan bahwa di situ aktiva perusahaan tersebut adalah milik Anda, dan Anda bisa mengeluarkan surat pengakuan tersebut, dan Anda bisa menjual surat tersebut sebagai jaminan. Yang kedua adalah modal asing untuk jangka menengah. Biasanya di sini lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Yaitu modal jangka menengah dibagi beberapa, yaitu term loan, pada umumnya dibayar kembali dengan angsuran tetap selama satu periode tertentu. Misalkan pembayaran dilakukan setiap bulan, setiap kuartal, dan lain sebagainya. Yang kedua ada leasing, yaitu suatu tool atau suatu alat untuk mendapatkan servis dari suatu aktiva tetap yang pada dasarnya adalah sama seperti halnya kalau kita menjual obligasi untuk mendapatkan servis dan hak milik atas aktiva tersebut. Yang ketiga adalah jangka panjang, yaitu lebih dari 1 tahun. Utang jangka panjang pada umumnya digunakan atau dibelanjakan untuk memperluas perusahaan atau ekspansi perusahaan. Dibagi menjadi beberapa, yaitu pinjaman obligasi, yaitu pinjaman uang untuk jangka waktu yang panjang, di mana debitur mengeluarkan surat pengakuan utang yang mempunyai nominal tertentu, tadi seperti wesel. Yang kedua ada pinjaman hipotek, pinjaman jangka panjang di mana pemberi uang atau kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak agar bila debitur tidak memenuhi kewajiban, barang tersebut dapat dijual. Jadi di situ sebagai jaminan bahwa kreditur itu bisa menjual barang jika hutangnya atau jaminan jika hutangnya tidak dibayar oleh konsumen atau penghutang, bahwa jaminan tersebut dapat dijual atau digadaikan. Untuk sumber-sumber modal, menurut modal sendiri merupakan yang berasal dari pemilik perusahaan yang bertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu. Modal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber intern yaitu atau sumber internal, yaitu keuntungan yang dihasilkan suatu perusahaan sendiri dari produk-produk yang dijual. Sedangkan sumber ekstern atau eksternal yaitu modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Jadi dari kantong pemilik sendiri, tidak dari keuntungan perusahaan. Modal sendiri dibagi beberapa, yaitu modal saham. Modal saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu PT atau perseroan terbatas bagi perusahaan yang bersangkutan. Adapun jenis saham yaitu saham biasa, saham preferred, dan saham kumulatif preferred.
Yang kedua ada laba ditahan, di mana laba atau keuntungan yang tidak dibagi kepada pemilik saham tetapi dimasukkan dalam cadangan, maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang ditahan. Sedangkan cadangan itu sama halnya dengan modal ditahan, yaitu suatu dana cadangan yang dibentuk dalam keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan. Cadangan dibagi beberapa, yaitu cadangan termasuk modal sendiri dan cadangan yang tidak termasuk modal sendiri. Sedangkan untuk modal sendiri yaitu dari ekspansi, dari penggabungan, dari perluasan perusahaan. Terus cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, cadangan umum, dan lain sebagainya. Sedangkan yang tidak termasuk modal sendiri yaitu cadangan depresiasi atau akumulasi depresiasi atau pemeliharaan. Yang kedua cadangan piutang ragu-ragu. Jadi di dalam piutang yang bersifat ragu-ragu itu tidak termasuk dalam modal sendiri, karena akan digunakan untuk lain sebagainya. Untuk cadangan yang bersifat utang, seperti pensiun pegawai, pembayaran pajak dan lain sebagainya, ini tidak termasuk dalam modal sendiri. Di sini ada tugas yang akan Anda kerjakan, yaitu tugas berilah analisis dan pendapat Anda terkait dengan gambar di bawah ini, yaitu enakan bisnis modal sendiri atau investor kalau Anda ingin mendirikan suatu perusahaan atau suatu usaha. Di sini silakan Anda beri analisis dan pendapat Anda sendiri untuk menggambarkan dari hasil jenis-jenis modal kali ini. Untuk yang belum jelas bisa ditanyakan atau diskusikan di Sunan nanti. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.